Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan dan pengendalian produksi program studi teknik industri Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada video awal ini kita akan membahas tentang letak dari proses perencanaan dan pengendalian produksi pada suatu proses bisnis. Kita mulai untuk merefresh kembali pemahaman kita tentang teknik industri. Jadi, Prof. Sritomo Subroto menjelaskan atau memaparkan bahwa teknik industri adalah suatu kegiatan untuk memasang, memperbaiki, ataupun merancang suatu sistem integral. Sistem integral itu terdiri dari apa saja? Bisa material, informasi, energi, mesin, serta manusia dengan memanfaatkan multidisiplin. Multidisiplin apa yang digunakan dalam teknik industri ini? Mulai dari matematika, ilmu alam, ilmu sosial, engineering, analisis, dan desain. Dalam rangka apa? Yaitu untuk memberikan suatu spesifikasi ataupun memperkirakan ataupun proses mengevaluasi atau memberikan suatu performansi dari sistem integral tersebut. Jadi kita akan fokus pada proses perencanaan dan pengendalian produksi pada suatu proses bisnis. Jadi kita artikan bahwa proses perencanaan dan pengendalian produksi adalah dua fungsi, ya, perencanaan dan pengendalian dari suatu manajemen yang tidak dapat dipisahkan dalam tiap ataupun suatu kegiatan, termasuk kegiatan produksi. Jadi proses ini dapat diartikan sebagai proses merencanakan dan mengendalikan apa yang direncanakan dan dikendalikan, yaitu aliran material yang masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi atau operasi sehingga menghasilkan permintaan pasar yang dapat dipenuhi. Dengan spesifikasi apa? Tentu saja adalah produk dengan jumlah yang tepat, waktu penyerahan yang tepat, dan tentu saja adalah biaya produksi yang minimum sehingga produktivitas tinggi. Nah, kita akan mengenal tentang manajemen material dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Pada dasarnya, perusahaan manufaktur berada dalam bisnis yang berusaha untuk mengubah bahan mentah menjadi bentuk yang lebih ataupun jauh lebih bernilai dan berguna bagi konsumen daripada bahan baku aslinya atau bahan asal muasalnya. Contohnya adalah proses perubahan ataupun proses manufaktur dari kayu. Melalui proses manufaktur diubah menjadi meja, kemudian kursi. Contoh lainnya adalah proses manufaktur dari biji besi yang diproses menjadi baja. Dan baja sendiri menjadi mobil ataupun lemari es yang kita kenal selama ini. Jadi proses konversi ini disebut sebagai manufaktur ataupun proses produksi. Outputnya adalah membuat masyarakat lebih kaya dan menciptakan standar hidup yang lebih baik. Nah, dalam proses pemaksimalan sumber daya alam tersebut, proses produksi ini harus dirancang sedemikian rupa bahwa mereka harus membuat produk yang paling efisien, sehingga modal dasar ataupun produktivitas yang dihasilkan perusahaan tersebut tinggi. Kemudian aliran material ataupun manajemen material tersebut berfungsi untuk membuat ataupun mengontrol kinerja dari proses. Jika bahan yang tepat dalam jumlah yang tepat tidak tersedia pada waktu yang tepat, maka proses tidak dapat menghasilkan apa yang seharusnya yang sudah ditentukan. Berarti tenaga kerja dan mesin
dimanfaatkan dengan buruk. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya profitabilitas dari perusahaan, bahkan sampai membuat eksistensi dari perusahaan tersebut akan terancam atau bangkrut. Jadi begitu pentingnya manajemen material dalam rangka apa? Yaitu untuk meningkatkan produktivitas, yaitu dengan outputnya salah satunya adalah profitabilitas yang meningkat. Yang kedua adalah manajemen operasi. Jadi manajemen operasi bekerja di lingkungan yang kompleks. Bisa kita kenal selama ini perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam menjalankan bisnisnya. Di antaranya yang paling penting yang menyangkut tentang proses bisnis tersebut adalah regulasi pemerintah. Contohnya adalah tentang pajak ataupun peraturan penggunaan sumber daya dan lain sebagainya. Dari segi ekonomi, misalkan adanya kenaikan nilai mata uang, inflasi, deflasi, kemudian juga persaingan yang semakin ketat, semakin terbanjirinya produk luar negeri ataupun dari dalam negeri, banyaknya perusahaan sejenis sehingga mengakibatkan persaingan antar perusahaan. Ini adalah contoh problematika dari manajemen operasi. Contoh yang lainnya adalah harapan pelanggan yang tinggi. Harapan pelanggan yang tinggi ini berkaitan karena semakin melimpahnya produk sehingga pelanggan mampu untuk atau memiliki standar yang tinggi. Mereka melakukan perbandingan produk satu dengan produk yang lain, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana perusahaan menciptakan suatu produk dengan kualitas yang baik. Strategi manufaktur. Ya, jadi perusahaan yang sangat berorientasi pasar akan fokus untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan dari konsumen. Jadi untuk membuat hal tersebut, semua fungsi dari perusahaan harus berkontribusi terhadap strategi perusahaan. Adanya dukungan top down dari manajemen puncak pada tingkatan paling bawah lantai produksi. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki strategi yang memungkinkan untuk memasuk kebutuhan pasar dan memberikan pengiriman tepat waktu. Selanjutnya adalah delivery lead time atau waktu tunggu. Sebagian besar konsumen atau pelanggan, mereka menginginkan pengiriman yang tepat waktu, sesingkat mungkin, dan perusahaan mau tidak mau harus menentukan strategi bisnis untuk mencapai hal tersebut. Jadi intinya adalah perusahaan harus memiliki strategi yang memungkinkan untuk memasuk kebutuhan pasar dan memberikan pengiriman yang tepat waktu. Kemudian berkaitan dengan material tersebut, kita kenal adanya istilah manajemen bahan baku ataupun material manajemen. Bagian material manajemen ini adalah suatu departemen dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas aliran material, mulai dari pemasok, melalui produksi, kemudian endingnya adalah konsumen, sehingga meminimalkan total biaya dan memberikan layanan tingkat tinggi yang lebih baik kepada konsumen atau pelanggan. Atau istilah lain berkaitan dengan manajemen material ini bisa disebut juga distribution planning and control, kemudian supply chain management atau manajemen logistik. Apa itu material management? Jadi manajemen material ini adalah fungsi koordinasi yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengendalikan aliran bahan. Tujuannya yang dicapai ada dua. Yang pertama adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan serta memberikan tingkat layanan pelanggan yang dibutuhkan. Manufacturing, planning, dan control. Manajemen material dapat mengurangi biaya dengan memastikan bahwa
bahan yang tepat, ya ini perlu diperhatikan bahwa bahan yang tepat berada di tempat dan waktu yang tepat. Dan juga sumber daya perusahaan digunakan dengan benar atau sebaik mungkin. Untuk melakukan semua proses ini, mengklasifikasikan aliran material ini, salah satunya adalah dengan manufacturing planning and control. Jadi inilah yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Nah, manufacturing planning dan control ada beberapa kegiatan. Kita breakdown proses tersebut. Yang pertama adalah proses perencanaan produksi. Jadi produksi harus mampu memenuhi permintaan konsumen atau permintaan pasar. Menemukan cara paling produktif untuk melakukan adalah dengan bertanggung jawab terhadap perencanaan produksi. Selain itu, bagian perencanaan produksi harus menetapkan prioritas yang tepat, mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan, serta kapan produk tersebut dibutuhkan. Dan yang tak kalah penting adalah bagian perencanaan ini harus memastikan bahwa kapasitas yang tersedia mampu untuk memenuhi prioritas yang sudah ditetapkan tersebut. Proses yang terlibat pada production planning ini ada kita kenal istilah forecasting atau peramalan, kemudian master planning, material requirement planning, serta capacity planning. Ini akan kita bedah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, bagian pada proses perencanaan. Yang kedua adalah proses manufacturing, yaitu implementation and control. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memasukkan tindakan dan melaksanakan rencana yang dibuat oleh bagian perencanaan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah manajemen inventory. Persediaan adalah bahan dan perlengkapan yang dibawa di tangan, ya, baik untuk dijual ataupun menyediakan bahan untuk perlengkapan proses produksi, bahan mentah ataupun bahan yang sudah jadi. Ini adalah bagian dari proses manajemen inventory. Divisi lain yang berkaitan dengan production planning control ini adalah physical supply and distribution. Jadi ini saling bekerja sama dengan production planning dan control. Terdiri dari proses transportasi, kemudian distribusi inventory, kemudian warehousing, packing, kemudian material handling, order entry. Kita lihat pada bagian ini adalah aliran supply chain dalam suatu proses bisnis perusahaan. Produk dimulai dari supplier memberikan bahan baku, kemudian masuk dalam proses bisnis suatu perusahaan, seperti ibaratkan tadi pada kayu, jadi kayu bahan mentahnya kemudian diproduksi dalam suatu proses manufaktur untuk memberikan nilai tambah. Di sini ada suatu proses planning dan kontrol. Kemudian distribution system, ini juga proses pendistribusian barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan tersebut agar sampai kepada customer. Jadi aliran yang ada ataupun yang sering terjadi adalah aliran material dari supplier sampai ke customer. Kemudian juga ada aliran uang ataupun materi mulai dari customer sampai kepada supplier. Dan terjadi suatu aliran yang sering terjadi di antara pihak-pihak ini adalah aliran informasi. Jadi kesimpulannya adalah perhatian keseluruhan dari manajemen material adalah keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Yaitu antara prioritas dan kapasitas. Pasar harus menetapkan permintaan dan manajemen bahan harus merencanakan prioritas perusahaan, yaitu barang apa yang harus dibuat dan kapan untuk memenuhi permintaan tersebut. Demikian gambaran awal kita mengenai tentang perencanaan dan pengendalian produksi.
Kemudian pada materi-materi selanjutnya kita akan coba membreakdown kegiatan-kegiatan apa, aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan pada proses perencanaan dan pengendalian produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.